A single thread can start a new weave, and fashion designers should constantly strive to create new and exciting designs. Seorang desainer dituntut untuk terus menghasilkan karya yang original, menarik, dan terus melahirkan inovasi. Namun, di era modern yang serba instan, terkadang kita mengesampingkan banyak faktor yang justru mendukung kesuksesan sebuah brand atau karya. Bagaimanakah seorang fashion designer menciptakan karyanya dan menjaga konsistensi di tengah market yang kompetitif? Pertanyaan itu layak kita berikan kepada guest kita hari ini, seorang fashion designer dan influencer yang tidak asing lagi di dunia kreatif tanah air, Kak Titis Saputra. Let's talk retail. So, Kak Titis. Hai. Apa kabar? Baik dong, kamu apa kabar? Baik juga. Thank you, welcome ya Kak Titis ke podcast kita Let's Talk Retail. And thank you juga udah welcoming kita di workshopnya langsung loh, seorang Titis Saputra. Tada! Workshopnya yang namanya juga workshop namanya juga workshop, ya kan? tapi jadi autentik. Betul, tempat kerjanya Kak Titis. Nah Kak Titis, sekarang kita coba mau nih, pengen tahu sebenarnya background Kak Titis. Yang kita kenal kan banyak banget orang kenalnya Titis Saputra tuh seorang aktor. Ya, dulu. It was 10 years ago. 10 years ago. Terakhir stripping aku tuh tahun 2015. Ya. Jadi tahun ini aku tuh udah satu dekade di fashion. Dan bahkan tuh dulu aku inget banget suka ada di Extravaganza pernah. Iya, Extravaganza ABG. Yeah. Nah, gimana sih bisa pivoting karir dari seorang aktor jadi desainer tuh? Boleh cerita sedikit nggak gimana? Oke, berarti kita mundur bertahun-tahun ke belakang ya. Jadi awalnya itu sebenarnya aku tuh dilahirkan dari seorang pattern maker. Jadi mamaku itu juga seorang penjahit. Mungkin jiwa-jiwa seni fashionnya itu udah tertanam dari kecil gitu. Tapi memang iya, dulu mungkin waktu SD aku tuh nggak tahu tentang pola atau pengen jadi desainer mah gitu apa enggak. Tapi udah kelihatan banget dari dulu tuh aku tuh sangat suka sama segala sesuatu yang detail gitu. Jadi kayak masalah baju itu nggak suka baju yang kayak kelihatan nggak rapi, baju sekolah, baju pergi, terus kayak sepatu, kaos kaki sama tas aku tuh harus matching gitu. Jadi mamaku udah ngeliat ini anak kayak mau jadi model kali ya awalnya gitu. Tapi ya bener juga jadi model. Gitu. Jadi model awalnya gitu. Jadi mungkin kayak hiruk pikuk fashion things itu dari kecil emang aku udah biasa gitu, kayak diajakin mama fitting, terus banyak klien yang datang ke workshopnya nyokap, suara mesin jahit itu everyday dari aku lahir. Terus nonton fashion show. Kalau nonton fashion show itu aku gak bisa diem, kayak ngeliatin di pinggir panggung, ngeliatin model-modelnya jalan. Kan mama mikirnya kayak, oh mau jadi model kali ini anak. Oke, akhirnya dimasukkan ke modeling school gitu. Makinlah kental kan fashionnya apalah kayak gitu. Jadi akhirnya 2010 aku bilang ke nyokap itu lagi during aku lagi syuting tuh. Aku bilang kayak aku interesting sama fashion nih. Karena sebelumnya aku tuh kayak bisnis kayak baju-baju dari Bangkok, Cina kayak gitu-gitu. Zaman itu ya. Zaman itu. Tapi aku nggak mengaku lokal brand ya. Itu benar-benar aku beli dari Bangkok. Kan sesuai zaman dengan itu kan tesnya Kak Titis. Zaman itu kan gokil banget benar. bisnis tersebut. Terus aku suka potong. Aku suka modif. Aku potong lengannya gitu-gitu. Terus kayak aku tambahin payet, aku tambahin ini itu gitu. Nah dari situ ya aku kayaknya mesti sekolah nih. 2010 aku bilang sama nyokap aku mau sekolah. Karena kalau sekolah fashion itu kan gak bisa disambi. Jadi ini beneran sekolah fashion design. Bener. Bukan otodidak aja kayak suka fashion udah harus jadi desainer. Aku benar-benar masuk ke 2 sekolah fashion di Instituto di Modaburgo. Itu kayak cabang dari Milan. Terus satu lagi di Susan Budiarjo. Jadi 2,5 tahun aku benar-benar sekolah untuk menimba ilmu fashion business dan juga fashion design. Dan itu kayak sekolahnya Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Wah, bener-bener sekolah beneran gitu. Jadi nggak mungkin sambil syuting kan. Jadi ya udah aku akhirnya minta izin ke nyokap kayak aku harus break dari syuting. Ya udah nyiapin tabungan. Sekolah fashion kan nggak murah ya, iya, sis. Bener-bener gitu. ganti career path nih. Gitu. Belum, waktu itu masih belum. Pokoknya 2,5 tahun udah kelar. Balik lagi syuting lagi. Trennya udah stripping. Apa ini itu.
Karena kan zaman dulu aku mulai 2002 aku syuting itu masih seminggu sekali kan tayangan. Nah ini sekarang udah berubah ke stripping yang setiap hari kerjanya. Terus akhirnya dari situ udah mulai nggak nyaman gitu. Aduh, udah gelisah nih kalau pulang pagi, ketemu pagi, bahkan tidur di lokasi itu udah pernah dijalanin semua. Dan akhirnya decide tahun 2015 aku dapat tawaran namanya dari JFW, dari Femina Group itu Grazia Glitz and Glam. Jadi itu salah satu eventnya Grazia Magazine yang ada di JFW. Aku terpilih sebagai salah satu celebrity designer yang punya brand untuk show bareng mereka gitu. Itu dipilih ya waktu itu yang ada Luna Maya, terus ada siapa lagi ya, banyak deh brand selebriti, Pevita Pierce kayak gitu-gitu yang bikin brand. Akhirnya kita show di sana gitu, dan dari situlah aku dikenal kayak oh Titis punya brand gitu. Dan koleksi aku pada saat itu bener-bener diapresiasi karena memang bener-bener aku ngerjainnya bener-bener niat banget ya, karena kan emang sekolah kan gitu. Jadi minta bantuan guru, teman-teman gitu, minta pendapat mereka lah, sampai akhirnya hasilnya lumayan sangat di-appreciate gitu, sampai masuk koran kayak gitu-gitu. Terus ya udah dari situ kayak wah kayaknya nih kayak saatnya deh gue mengundurkan diri. Jadi 2015 aku streaming terakhir bulan Ramadan. Terus habis itu aku udah nggak mau syuting lagi, kayak udah fokus ke fashion sampai sekarang. Which is sudah 10 tahun 10 gitu. tahun. Nah, 10 tahun ini nih tadi kan Kak Titis bilang dari mulai pertamanya zaman-zaman bukan just tip tapi beli dari Bangkok, dari China, modif, terus habis itu akhirnya ikut JFW terpilih gitu kan celebrity designer. Selama 10 tahun berjalan ini biasanya Kak Titis tuh dapat inspirasi untuk koleksinya tuh dari mana sih, Kak? Wah banyak banget ya, apalagi kan sekarang era digital, kita banyak banget bisa mendapatkan informasi itu nggak ada batasan gitu ya. Social media udah pasti. Terus pada saat aku holiday itu aku memanfaatkan momen tersebut untuk mengenal ya budaya negara tersebut, kota tersebut. Jadi kayak poin-poinnya aku ambil. Bahkan kayak my signature labirin ini aku terinspirasi itu dari nggak jauh-jauh sis, ini di kota Batu Malang ada namanya Taman Labirin Cuban Rondo. Jadi aku waktu itu lagi syuting di sana sambil liburan lah, waktu itu acara TV. Terus aku kayak mikir, wah aku mau launching brand aku nih yang second line. Kayaknya aku pengen sesuatu yang orang itu ngelihat langsung, oh itu bajunya Titis. Dan ini jadi signature collection Kakak memang aku, gitu. Si Labirin ini. Ya udah 2000, kalau yang TS Label ini launching kalau nggak salah 2017. Terus ya udah akhirnya launching, ya udah boom. Akhirnya malah yang labirin ini aku berhasil ngeluarin signature pada saat itu, dan waktu itu masih belum banyak lokal brand yang punya monogram gitu. Jadi ya udah akhirnya banyak banget kolaborasi dengan FMCG brand kayak gitu-gitu. Oh. Nah sekarang gini, tadi kan Kak Titis bilang ya inspirasi ya dari yang jalan-jalan aja di Malang bisa dapat si labirin ini jadi signature Kakak. Tapi Kakak kan juga bilang kayak sekarang udah era digital, cari inspirasi juga lebih mudah gitu kan. Yes. Dan di mana-mana tuh maksudnya global trend itu bisa ditemukan di sosial media, mau kita nge-google up dan sebagainya. Nah tapi kan dengan demikian Kak, orang juga banyak jadinya bisa punya koleksi bukannya sama, tapi cukup mirip karena ngikutin global trend. Betul. Dan itu persaingan juga udah fierce banget industri saat ini gitu. Walaupun kayak pasti setiap desainer kayak Titis bilang kan, tambahin payet, ganti cutting segala macam itu tentu ada. Tapi akan ada persamaan. Nah dari Kak Titis sendiri nih sebagai desainer sebuah brand dengan label namanya, caranya dapat awareness supaya customer tuh notice dan inget brandnya tuh, kalau dari Kak Titis apa sih strateginya? Nah kalau aku sih memang mengawali strategi tersebut, aku emang udah sadar banget bahwa sekarang itu di dunia udah gak ada yang original, ya kan? Semua udah tumpang tindih, tambah ini tambah itu. Cuman aku yakin yang bikin kita berbeda itu karena ya aku mencoba untuk networking sih. Jadi dari situ gitu. Jadi aku memperkenalkan itu nggak cuman ya, karena kan waktu 2010 dulu kan ya Instagram baru 2010 kan ada gitu social media, dan orang nggak semuanya langsung main dan dagang di sana gitu. Dan aku tuh dulu bener-bener mouth to mouth. Jadi aku kayak nyamperin. Memang kebetulan aku dari dulu suka main, suka bermain geng A, geng B, geng C, geng D, geng shooting
geng ibu-ibu arisan kayak gitu-gitu. Aku tuh suka main, dan keberadaan aku tuh buat mereka tuh, kata mereka ya udah ajak Titis, kayak mungkin kayak anaknya juga ekstrovert banget, jadi sangat dinanti gitu lah. Jadi ya udah, akhirnya aku bawa dagangan kayak gitu dari mouth to mouth, yang akhirnya dengan adanya networking yang aku bina sedemikian rupa dengan baik, ya itu yang menjadikan aku senjata aku untuk menjadi jadi nongol lah istilahnya di industri ini. Karena kayak zaman dulu aku mulai 2010 itu belum banyak tuh kayak fashion show sama pakai Muse celebrity, fashion show kolaborasi dengan FMCG brand, nggak ada gitu. Jadi ujung-ujungnya memang karena ya brandnya ini sendiri lah yang mesti dikenal sama orang kan Iya, gitu loh. Dari situ minimum kayak kita punya loyal customer bener. atau market yang udah tahu brand Titis itu exist. Iya, Nah dari bener. situ memang walaupun barangnya mungkin ya namanya juga tren ya. Masa tiba-tiba lagi trennya orang pakai high waist, terus kita tiba-tiba yang kayak low waist, Low ya nggak waist nyambung, gitu. nggak ada yang Ya, mau nggak akan pakai, laku nggak gitu akan loh. laku. Tapi memang ya dimulai dari networking itu sendiri. Heeh. Nah nyambung soal networking, aku sendiri tuh juga cukup kaget gitu karena waktu aku ajak Kak Titis tuh podcast yang ternyata ini podcast pertama. Oh my god. Aku cukup kaget karena Kak Titis dengan sangat opennya tuh mau ketemu face to face sama aku. Gitu kan, kayak enggak Din, kita mesti kenalan dulu supaya saling tahu. Nah, apa sih tipsnya sih Kak kalau untuk orang yang mau mulai bisnis? Itu caranya networking tuh pertama kali gimana sih? Karena mau mulai itu kadang orang bingung. Aku sebenarnya kalau ditanyain juga sebenarnya rumusnya juga agak-agak bingung ya, karena itu kayak datang alami. Karena dari dulu tuh aku tuh udah kebiasaan mau memperkenalkan sesuatu itu nggak semudah itu, tapi kita harus sedalam itu untuk menawarkan barang kita atau memperkenalkan diri kita. Ya karena kalau misalkan dari hanya sekedar layar handphone atau kita DM-an itu kayak nggak real, nggak nyata gitu loh. Jadi aku pengen kayak orang tuh aku kenal orang tersebut dengan baik dengan ketemuan, dan begitu juga dengan sebaliknya. Jadi ada hal-hal yang kalau misalkan memang kita perlu dibahas, feel-nya itu lebih dapat gitu loh. Gitu sih. Jadi kalau networking sendiri itu kayak gimana ya Din, kayak secara alami aja sih aku tuh, kayak nggak ada rumusnya, tapi memang dari dulu aku suka memang untuk berteman lah berteman gitu awalnya gitu. Cuman memang bonusnya aku punya brand, bonusnya aku suka bikin acara, jadi mereka juga happy gitu. Untuk ya sekarang bayangin aja yang bikin jaket, yang bikin baju, yang punya brand kan banyak banget gitu ya. Ya seperti yang pertanyaan kamu tadi gitu, gimana caranya kita bisa diingat orang kalau nggak loyalitas dari yang punya brand? Ya bagaimana itu gitu kan? Itu kan kayak ya, ngarepin organik juga ya lo nggak bisa gitu-gitu aja gitu. Harus mulai dulu kenal sama orang gitu, nunjukin diri sendiri. Siapa yang mau kenal kalau kita nggak pernah nampilin diri gitu ya Kak ya. Karena sebenarnya kalau misalkan ngomongin organik ya siapa sih yang nggak mau jualan organik? Benar, itu bikin kan baju, ideal ya. Ideal banget. Cuman dengan adanya social media sekarang yang engagementnya udah morat-marit banget, kita jualan di Instastory yang mungkin orang bilang kayak ya followersnya kan banyak ini. Nggak gitu ngangkat, juga. Saya jujur mau gue posting beribu-ribuan kali, teman aku yang 20M 6M itu bantuin juga belum tentu. Orang tuh perlu connection, orang genuine tuh perlu ya. Genuine gitu, kayak ya lu butuhnya apa, lu cocoknya apa, itu orang akan ngerasa appreciate kalau kita tuh bisa apa ya, kayak vibingnya itu sefrekuensi itu gitu. Nah nyambung soal tadi vibing ya, aku juga melihat biasanya itu kan network kayak ada circle-nya sendiri, tapi Kak Titis tuh bisa masuk di berbagai circle pertemanan, bisa dibilang influencers lah ya. Itu menurut aku sesuatu yang unik dan noticeable untuk aku. Apa sih tipsnya Kak Titis biar kita tuh kalau networking nggak burn bridge gitu, karena kan orang kadang nggak mengerti value dari yang namanya networking atau friendship ya bisa dibilang gitu loh. Supaya kita nggak burn bridge tuh Kak Titis yang kasarnya tahu semua orang nih, dapur semua orang kurang lebih tahu dong gitu. Apa sih tipsnya Kak Titis gitu? Honest sih, tulus aja sih, kayak ya kita mau memang pengen berteman awalnya gitu, tapi kalau misalkan ada efek yang kayak misalkan temannya jadi banyak, terus akhirnya kita jadi bisa menghasilkan sesuatu yang positif dari kedua belah pihak, ya itu bonus gitu loh. Tapi sebenarnya orang tuh akan kelihatan kok kalau misalkan kita datangnya
pengen memanfaatkan atau kayak gimana itu kita akan berasa gitu. Tapi di lain hal ya nggak apa-apa juga sih kalau aku pribadi ya, nggak apa-apa juga orang memanfaatkan selama itu apa ya? Ya aku bisa ngelakuin itu dengan baik dan legowo ya kenapa enggak manfaatin gue gitu. Misalnya gitu loh istilahnya gitu. Aku tuh kayak emang ya itu tadi kayak nggak ada rumusnya, memang aku orangnya begitu sih, kayak ke teman-teman aku kayak ngelihat si A teman influencer atau si B gitu kayak gila lu tuh harus banyak hal yang harusnya bisa dikeluarin dari diri lo, tapi karena lu tuh orangnya kayak butuh support gitu loh, maunya disupport gitu kayak ya udah deh yuk gitu. Ngerti gak sih? Ya. Kayak gitu. Betul. Jadi intinya karena ya tadi tulus terus mau ngebantu, ya jadinya orang juga merasa kayak oke, gue bisa nih temenan sama Titis, dan akhirnya impact ke bisnis juga bagus yang tadi Kak Titis bilang, dikenal, orang juga kasarnya nih kalau kita butuh bantuan orang akan dengan sukarela karena kita tidak pernah ada kayak di belakangnya tuh ada niat-niat yang gak baik gitu ya dalam networking. Aku yakin juga teman-teman aku juga merasanya kayak datang ya ke acara aku gini-gini, mereka nggak ngerasa dipaksa karena memang pertemanan kita tidak ke arah sana. Dari zaman dulu aku kenal si A misalkan, itu memang dulu zaman syuting, tapi ternyata sekarang dia jadi klien aku, jadi sering bantu aku as a muse atau apa ya, mereka nggak ngerasa dipaksa karena memang kita berteman udah dalam jangka waktu yang panjang gitu, bukan dibinanya dan bukan kita sekali udah selesai sekali hilang gitu. Nggak kayak gitu dan apa ya, kita sama-sama punya pertemanan yang menguntungkan gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu. Nah nyambung dari situ tadi dibilang diundang event. Kalau kita ganti topik sedikit nih, boleh Titis Saputra sebagai seorang influencer. Sebenarnya Kak, influencer tuh apaan sih? Dan kayak orang kan sering ngomong kayak pengen jadi influencer, tapi karena mungkin cuma ngelihat glamorous banget nih dunia influencer gitu. Tapi kadang-kadang sebagai brand, apalagi di retail, kadang kita mikir ada gunanya nggak sih kita partneran sama influencer? Kalau pandangannya Kak Titis apa nih sebagai influencer, role-nya apa sebenarnya? Itu dia ya, itu sangat menarik sekali karena aku tuh berada di dua sisi. Aku sisi as a brand dan aku sisi as a influencernya gitu. Jadi aku bisa berada di dua kacamata yang berbeda gitu. Kalau misalkan ngomongin berguna apa enggak, sangat berguna gitu. Ya kayak kita bisa lihat ya, kayak growth-nya sekarang tuh kan influencer, KOL itu sangat besar banget di seluruh dunia. Bahkan kayak luxury brand, LV, Gucci, Chanel semua pakai influencer. Labubu karena siapa? Labubu ya kan. Kalau nggak di-influence sama Mbak Lisa ya nggak akan jadi segitu gedenya gitu. Jadi memang peran influencer itu adalah istilahnya pekerjaan baru gitu, yang memang kita harus menerima dan sadarin bahwa dunia ini butuh orang-orang yang bisa menginfluence dengan baik. Walaupun memang nggak semuanya positive way, ada juga yang toksiknya juga dengan konten-konten yang aduh gitulah gitu. Menggiring kayak gitu-gitu. Cuman kalau di circle aku, I'm sure benar-benar teman-teman aku tuh sangat positif banget gitu. Dan kalau misalkan dibilang kayak nggak works atau nggak diperlukan, ya nggak mungkin growth segede ini gitu. Karena kan ya berarti dia di market nggak diterima dengan baik gitu loh. Tapi memang ada beberapa orang yang tidak paham gitu arti dari influencer ini gitu. Karena sebenarnya kan kalau menurut aku ya semua orang itu bisa menginfluence dengan caranya masing-masing. Kayak tetangga aku bercocok tanam, wah dia menginfluence gue nih untuk nanam cabai supaya aku nggak perlu beli di pasar lagi yang dimana cabai mahal ya kan gitu. Jadi sesimpel itu gitu. Karena juga mungkin orang ngarepinnya apakah influencer langsung detik itu juga barang habis gitu. Jadi dia berpikirnya ya mungkin memang ada di awal-awal, tapi ya nggak seperti itu influence gitu. Role seperti itu ya mungkin. Dan mungkin juga orang mungkin kurang pahamnya ya mesti pakai influencer yang pas personanya yang sama cocok. Brand. Jangan influencer apa dipakainya untuk brand kategori apa, ya nggak akan terinfluence kan. Bener, jadi gitu. memang tergantung marketnya gitu. Kalau misalnya dijual fashion ya mungkin influencer fashion. Tidak menutup kemungkinan ya, semua kayak fashion kan sangat universal ya. Semua orang kan kayak pakai baju, suka beli baju gitu. Jadi kayak even foodie pun juga mereka juga kadang suka nge-review baju. Itu juga sangat pengetahuan yang sangat kita perluin gitu. Ya aku pribadi aja kayak mau cari restoran baru, aku cari influencer foodie gitu. Bayangin
Dari situ aja udah nyata banget kan kalau keberadaan mereka ini berguna buat kita gitu loh. Influence langsung tiba-tiba pengen Oh kesana oh beli gitu. Walaupun belum tentu cocok juga gitu, tapi ya banyak cocoknya. Itu kan informasi kan. Nah Kak, Iya. tadi kan sempat aku sebut tuh Kak, influencer itu orang melihatnya sisi dunia gemerlapnya aja, glamnya aja, kesannya foya-foya, enak dapat barang bagus gitu kan, sampai semua orang pengen jadi influencer. Ada nggak sih sebenarnya sisi lain dari influencer yang selama ini tuh orang nggak tahu gitu? Wah banyak sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan seperti yang kamu bilang orang seneng dapat barang banyak gitu. Sebenarnya mereka nggak seneng-seneng banget loh. Karena barangnya itu kan belum tentu kepake sama dia. Orang main kirim aja, nggak tahu kayak kulitnya itu cocok apa nggak sama dia, bajunya itu stylenya apa nggak sama dia. Tapi mereka rela mereview demi kelangsungan brand tersebut ya. Maksudnya kayak belum tentu ngaruh juga. Tapi kan niat baik mereka itu kan perlu di-appreciate gitu loh. Dan kayak aku as a brand kayak sama kayak mereka kan suka bikin kayak bazar second hand. Itu sebenarnya kayak sustainability fashion kan gitu loh. Jadi mereka mikirin itu gitu. Walaupun kayak orang nanya lu nggak sebel baju lu ada di sana? Enggak sih. Gue malah seneng kalau masalah bajuku memang mereka udah nggak pakai tapi dioper ke tempat yang lain dipakai, itu kan menjadi barang yang berharga buat mereka. Diapresiasi gitu kan oleh pengguna berikutnya gitu. Kayak misalkan dia nggak bisa beli bajunya Titis yang baru dengan harga sekian, dengan second hand jadi agak murah, jadi wah cocok nih sama dompet gue gitu. Mereka harus merelakan hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya kayak perlu diapresiasi gitu. Jadi memang nggak hanya sekedar glamnya. Dan kalau misalkan flashback, mereka nggak berada di posisi ini sekarang gitu. Mungkin mereka ngetopnya sekarang, tapi dulunya mereka juga harus berdagang, ada yang jualan baju juga, ada yang mesti casting juga kesana kesini gitu. Jadi memang sekarang ini adalah jeripayah mereka, hasil dari jeripayah mereka gitu. Yang dulu itu memang mereka perjuangkan lah istilahnya. Karena banyak juga gitu. Mungkin orang lupa bahwa banyak influencer itu berawal dari tadi Kak Titis bilang kan, dia mulai jualan ataupun mungkin dulunya dia beauty blogger, fashion blogger, dan memang mereka punya review itu very insightful gitu loh. Bukan hanya kayak mungkin kalau orang lihat sekarang kan banyak influencer yang tiba-tiba besok tenar dibilang influencer, padahal tidak seperti itu, tidak menjalankan role-nya. Karena mereka kan kayak mesti harus pelajarin dulu ingredients-nya apa, bahannya apa, mereka harus tahu gitu, karena kan mereka mau mereview yang benar kan kayak gitu. Gitu sih. Ya, tadi kan juga nyambung, orang banyak sekarang pengen jadi influencer karena berpikir itu easy money ya Kak. Betul. Nah, tapi Kakak sekarang kan ada di dua sisi nih POV-nya, sebagai influencer dan sebagai seorang brand Titis Saputra. Pelajaran buat orang-orang yang pengen jadi influencer atau misalnya brand sendiri yang mencari influencer, biasanya brand itu apa sih yang dia expect seorang influencer lakukan, requestnya tuh seperti apa, dan sebagai orang yang mau jadi influencer, sebaiknya tuh dia bertindak seperti apa gitu supaya bisa memberikan satisfaction lah ke brand gitu. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena mungkin jawabannya apa yang brand inginkan terhadap influencer yang mau dia temuin lah istilahnya, itu adalah effort gitu loh. Jadi nggak gampang loh sebenarnya bikin jadi influencer itu, karena lu effortnya adalah lu harus tahu bener industri yang akan lu gelutin itu apa. Misalkan lu fashion atau lu beauty, ya lu harus tahu kayak model baju sekarang itu seperti apa yang lagi in, fabric yang dipakai, terus efek-efek, belum lagi kalau fabric ini mungkin mengandung apa itu juga perlu diinformasiin kan gitu. Jadi memang kalau misal aku pribadi, kalau aku nyari, kalau aku tuh jarang banget kayak endorse gitu. Atau enggak, aku misalkan ada koleksi baru, aku pengen brand aku tuh dipegang dan didapatkan di-review oleh orang yang tepat, yang memang dia itu suka bajunya gitu. Karena kalau enggak, mereka nggak akan effort dalam mereka mereview, karena mereka nggak suka. Jadi jelinya adalah as a influencer pun juga harus berani menolak juga sih. Kalau memang baju itu nggak cocok, nggak sesuai, jangan nggak enakan gitu. Karena dari as a brand, dari barang itu keluar dari workshop kita nyampe ke situ ada harapan. Barang gue di review bagus, terus diposting dan laku gitu.
Jadi kalau misalkan lu nggak cocok, lu harus nolak gitu. Iya, karena kan mungkin akhirnya banyak juga influencer yang ya tidak salah tapi strict banget sama SOW kali Kak ya. Oh iya, Misalnya benar. satu kali post, satu post selesai, terus Heeh. belum ada impact apa-apa. Ya tidak salah, memang itu Heeh. SOW-nya. Tapi Heeh. mungkin juga influencer tersebut merasa ini kayaknya kurang sesuai sama gue gitu. Dan brand juga mungkin memberikan ke produk ke influencer tidak tepat lah personanya. Iya. Jadi kalau aku suka ngomong sama teman-teman aku, kalau lu ada yang suka sama barang gue, baju gue, koleksi gue, ya lu ngomong aja. Itu gue akan lebih suka kayak gitu daripada aku kayak blas sana sini tapi ternyata nggak kepake. Gitu. Jadi kan mubazir juga kan. Betul. Jadi nggak jadi real influence gitu Iya ya. gitu. Cuman karena kalau misalkan dia kayak lu mau followers berapapun ya, ini miliaran gitu, kayak posting foto tag aku nggak akan ngaruh. Followers, sales nggak akan ngaruh sama sekali. Tapi ketika mereka effort, foto, dandan, Sesuai sama brandnya dipakai, itu baru akan ngefek. Itu beneran loh, serius. Jadi pelajaran banget ya. Pelajaran banget. Jadi memang ya dibilang jadi influencer memang nggak semudah itu. Jauh dari yang hal-hal yang easy money kayak gitu tuh enggak, karena bener-bener dia harus detail. Wah, baju ini cocok gak nih sama gue, kalau gue pakai nih oke, nggak harus bikin kontennya, dia mesti dandan, bangun pagi. Karena ngebangun pagi kenapa? Karena dia mau foto di kafe supaya sepi, kan waktu juga yang diluangkan gitu. Betul. Jadi memang role influencer ini penting, tapi ya kita sebagai brand juga harus tahu brand kita apa. Ya bukan berarti kita udah pakai mega influencer, followersnya berapa juta gitu, tapi terus salah gitu loh, nggak tepat sasaran gitu kan. Nah dari situ nih Kak, selain Kakak networking, Kakak influencing gitu kan, yang satu banget aku notice, Kakak itu collaborationnya itu sangat banyak dan diverse, dan di luar Nurul gitu ya, kayak tiba-tiba dia collab sama produk A, produk B gitu. Boleh ceritain gak sih pertamanya tuh collab itu apa yang di collab? Jadi ini juga part of cara aku membangun networking. Jadi dari awalnya aku tuh bisa kenal sama FMCG brand yang collab sama aku. Aku itu nggak di approach awalnya, tapi aku meng-approachkan diri. Jadi aku bikin deck, bikin proposal. Kalau misalkan lo kolaborasi sama gue, lo tuh dapat gini, kamu bikin activation kayak gini, terus keuntungan lo begini, dari gue dapatnya apa, kayak gitu-gitu. Jadi aku seakan-akan memposisikan aku as a PR gitu kali ya, atau marketing. Multi role ya. Multi talenta memang lo Kakak gitu. ini. Jadi aku masukin deck ke semua, ke Unilever, ke Paragon gitu. Akhirnya ya ada yang dibalas, ada yang enggak. Yang dibalas ini kan berarti memang mereka serius. Akhirnya aku ajak ketemuan, aku bedah satu-satu deck aku. Dari situ waktu itu pertama kali adalah makeover dari Paragon. Akhirnya aku ngobrol sama mereka, ketemuan, dan mereka tertarik. Jadi boom. Karena pada saat itu momennya belum ada brand atau fashion designer yang berkolaborasi dengan make up, dengan FMCG brand gitu. Jadi akhirnya boom, dan akhirnya udah cuman sekali dua kali aku bikin proposal approach mereka, ya sekarang berbalik semuanya gitu. Jadi memang sebenarnya kan tujuannya adalah cross market. Jadi apa ya mau di gain dari ini sebenarnya cross market ya. Jadi ya apalagi market fashion itu kan market yang sangat gede banget, dan buying powernya besar gitu. Kalau bisa beli baju, apalagi baju yang bagus, baju yang mahal, apalagi pasti bisa beli yang lain-lainnya. Bisa beli make up, bisa beli F&B, bisa beli anything gitu. Jadi itulah sih sebenarnya tujuannya adalah cross market gitu. Dari situ cross market itu kan Kak, aku ngeliat tuh produk-produknya juga tambah beragam terakhir-terakhir ini, dan marketnya pun sangat beragam. Yang terakhir itu aku udah ngeliat sempat sama parfum juga, betul. Terus juga pernah sama brand department store, kalau bisa dibilang itu kan kayak sama Titis Saputra, jauh ya collabnya sebenarnya. Itu pemilihan setiap kakak mau di-set, kayaknya nih gue mau collab sama ini gitu. Baik yang kakak approach maupun mereka yang approach, kan berarti kan kakak juga harus nerima kan, kayak ngerasa bisa gak nih? Iya. Pemilihan itu berdasarkan apa sih Kak biasanya yang kakak lihat tuh untuk setiap collab? Oke, kalau pemilihannya itu lumayan ini sih banyak. Jadi kayak tentang journey-nya brandnya juga. Nggak harus brand yang udah lama, yang baru pun tapi dia original.
dan lokal brand kalau misalnya memang berasal dari lokal, itu benar-benar lumayan sengit gitu. Kayak misalkan aku lihat produknya gitu kayak ini kayaknya agak mencurigakan nih, ini kayaknya kok beli jadi ya ini ya gitu. Kayak oke, aku mau diulang dong bikin kayak begini tapi dengan print gue gini. Nah, kalau misalnya dia mampu melakukan berarti Dites dulu ya. dites dulu gitu. Kalau enggak ya terus gue minta di videoin, gue mau melihat gue mau main tuh even pabriknya mau di Bogor, modalnya gue akan samperin untuk membuktikan bahwa itu benar-benar real lokal brand gitu. Yang terlibat itu ya 80% orang-orang di Indonesia gitu loh. Gitu. Jadi lumayan sengitnya di situ sih gitu. Walaupun jenis produk pun berbeda-beda gitu Beda-beda. ya. Karena aku pernah juga sama cinnamon Bali, F&B yang toppingnya dibikin labirin Pernah gitu. sama itu nggak sih, sama Digimap ya kalau nggak salah pernah juga. Digimap ini aku udah 2 kali. Yang pertama aku 2012 itu Digimap itu aku bikin merchandise untuk iPhone 12, menemani launching iPhone 12, dan yang tahun ini premium store-nya Digimap itu pakai seragam aku. Harusnya memang untuk mengiringi iPhone 16 juga. Yang belum jadi masuk. Namun gitu. Jadi ya udah gitu. Nah, dari sekian banyak nih collaboration, ada nggak sih pernah ngalamin challenge atau ngerasa kayak ini kayaknya nggak gitu sukses dan ada learning yang diambil nggak dari collab itu? Ada banget. Nggak semua sih collab aku, ya paling dikit lah, kayak mungkin 20% gitu. Karena identity aku hilang. Terlalu gitu. nyebrang jadinya. Terlalu ya. nyebrang dan terlalu mengutamakan pihak yang sana gitu. Karena kalau kolaborasi itu harus ketemu di tengah gitu. Karena kalau enggak, karena kan aku bawa market yang aku bilang tadi, dia juga bawa market aku nggak akan kegeret karena aku tahu kan taste market aku seperti apa gitu. Jadi ketika waktu itu aku collab sama brand lah di sebutin nggak ya? Nggak di Jakarta lah istilahnya, nggak di Jakarta. Aku bener cinta banget sama pulau ini gitu. Cinta banget pulau ini. Jadi aku punya harapan besar atas kolaborasi ini gitu. Ternyata udah jadi sampelnya, udah yang dari aku udah oke semua. Ternyata ada perubahan yang sampai akhirnya perubahan itu kayak bukan aku banget, dan akhirnya sampai sekarang baju itu sisa banyak. Salah siapa? Salah siapa? Jadi memang collaboration itu ya kayak partnership ya. Harus kayak ketemu di tengah. Nggak bisa kayak brand lo doang yang strong, brand gue sih nggak. Jadi nggak kelihatan DNA masing-masingnya gitu loh. Dan aku harus dari scratch gitu. Nggak bisa kayak misalkan, jadi aku pernah sama makeover. Jadi aku bilang sama mereka juga kayak aku nggak bisa kayak dari tiba-tiba cuma ditempelin boxnya doang dan namanya Titi Saputra, nggak bisa. Jadi harus dari yang sampai aku tahu warnanya apa yang mau dibikin, jadi benar-benar dari nol gitu. Gak bisa yang kayak cuma ditempelin kan banyak tuh sekarang. Betul. Apalagi skincare atau makeup yang cuma boxnya doang, tiba-tiba ada tulisan influencernya gitu. Tapi nanti tato barangnya sama aja sebenarnya, tidak ada yang berbeda gitu terlihat. Sebenarnya nggak apa-apa kalau sama aja, tapi memang dia harus diinformasikan gitu. Kalau kita kolaborasi as merchandise-nya itu kan bisa juga kan gitu. Tapi ya istilahnya jangan bohongin lah gitu istilahnya. Iya. Dan tadi aku mau nyambung dari tadi Kak Titis sempat bilang, Kak Titis tuh berusaha dengan lokal produk lah misalnya seperti itu. Tapi kan sekarang banyak banget nih Kak, ya kita juga tahu ya challenge di lokal ya, dalam negeri. Mungkin cari bahan atau raw material agak susah, pilihan gak segitu banyak. Terus ditambah lagi juga mungkin cost untuk produksi juga tidak kalah murah. Tapi pricing kita tuh harus kompetitif. Jadi banyak nih kita mendengar brand-brand yang akhirnya nyambil jalan pintas beli barang jadi dari luar. Biasanya sih dari Cina atau Bangkok. Tapi mereka menamakan dirinya brand lokal. Aduh. Pendapat dari Bapak Titi Saputra terhadap pendapat ini saya apa? Anda halu ya. Anda halu sekali ya kan gitu. Jadi kayak melabelin lokal brand tuh nggak segampang itu sih. Walaupun ownernya orang lokal, tapi yang dibilang lokal brand adalah secara production. Lo tuh 80% itu harus lokal. Melibatkan lokal gitu loh. Let's say ini ya, kayak ini pengalaman aku dan pengetahuan aku, kayak misalkan waktu show di Paris gitu. Untuk masuk Paris Fashion Week itu, yang grupnya mereka yang realnya itu kita harus punya production yang berada di around Eropa.
Ngerti nggak? Kalau nggak bisa gitu. Nah, hal kayak gitu tuh kan kayak udah Pakem ya. pakem gitu loh. Jadi kalau misalkan lu cuman ganti label yang bahkan toko satu sama toko daunnya dua cuman beda warna, koleksinya itu nggak bisa nggak bisa disebut lokal brand, dan kalau orang tahu tuh bakal kecewa banget loh. Karena Gitu loh. membawa-bawa itu brand lokal, padahal bukanlah lokal. Iya. Logonya lokal. Logonya lokal gitu. Yang punya memang ya lokal, tinggal di sini gitu. Tapi lu beli borongan kiloan dari Cina, atau sebenarnya bukan masalah barang Cina atau barang Bangkoknya ya. Itu ada marketnya. Aku pun juga beli barang Bangkok, barang Cina gitu. Yang nggak ada masalah. Tapi jangan membohongi publik lah. Jangan membohongi publik gitu. Karena teman-teman aku yang akhirnya tahu, karena kan brand toko A dan brand toko B itu keluarin barang yang literally sama, cuman beda warna. Kecewa mereka gitu, bener-bener kecewa banget, kayak wah fix sih ini apa namanya blacklist. Itu nyata kayak gitu. Bahkan teman aku yang tinggal di Singapura kayak, hah, itu kan baju yang ada di apps yang cuman $10 itu. Mbak gue suka belanja di situ gitu. Padahal apps tersebut juga udah dikecam di mana-mana, diminta tutup apa kayak gitu-gitu. Oke. Nah, Kak, selama perjalanan karir ini ya, mendirikan brand ini dan juga sebagai desainer dan sebagainya, ada nggak sih pernah kayak Kakak menemukan challenge terbesar atau lowest point, dan dari situ tuh Kakak bounce back-nya tuh kayak gimana? Lowest point itu sebenarnya jadi kalau selama aku berkarir as a fashion designer ini atau yang sebelum-sebelumnya belum pernah sih kayak ngerasain yang kayak lowest point yang kayak misalkan ditipu orang atau dikerjain orang gitu, nggak amit-amit ya gitu, nggak pernah sama sekali, karena aku tuh selalu mencoba untuk melihat orang tuh dari sisi baiknya gitu. Jadi orang-orang yang aku temuin, orang-orang yang akan mau kerja sama aku, even though aku pas ngeliat dia kayaknya ada hal-hal yang negatifnya, tapi aku coba untuk menolak dan oke, gue coba dulu gitu. Jadi emang aku udah kebiasaan untuk membuka diri lah untuk semua orang yang memang pengen connection sama aku gitu sih. Jadi so far sih aku belum pernah, ya alhamdulillah belum pernah ngerasain yang aneh-aneh gitu. Ya, jadi basically Kakak selalu positive mindset aja dulu ya. Maksudnya nggak ngelihat kayak oke nih challenge terus ya udah gitu. Karena sebenarnya yang namanya kegagalan itu kan karena kita melihat itu sebagai suatu kegagalan diri sendiri. Benar. Tapi Kakak malah forward thinking dan melihat bahwa kayak ya udah dari sini learningnya apa gitu. Dan Kakak ini juga ya itu yang tadi aku sempat bilang, Kakak mau ketemu sama aku juga tuh berarti Kakak kan ngebuka dulu kayak ini si Dinda tuh sebenarnya orangnya seperti apa sih gitu. Baru dari situ Kakak melihat bahwa oke, mungkin suatu hari kita bisa kolaborasi kayak gitu. Dan mungkin juga punya pemikiran yang lebih jauh ke depan lah istilahnya. Jadi kayak nggak semua orang yang mungkin saat ini kita nggak bisa bekerja sama, tapi mungkin nantinya kita perlu dia gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Intinya ya, aku berusaha untuk mencoba mempunyai hubungan yang baik lah sama anyone. Makanya aku kuat di networking gitu. Walaupun orang yang pernah aku tolak atau orang yang pernah nggak jadi kerja sama aku, kita masih berteman. Betul. Gitu loh. Nggak burn bridge gitu kan. Kita nggak pernah tahu suatu hari pada saat kita butuh bantuan ya. Kalau misalnya kita cuma kayak sesaat, kita hanya baikinnya saat itu aja, kan kita nggak pernah tahu ya Kak. Nggak pernah tahu gitu. Makanya kayak misalkan ada orang yang nggak jadi kerja sama aku, tapi aku bisa masih mau ngundang dia ke acara fashion show aku ya buat nonton doang, masa nggak mau datang? Kan nggak mungkin. Itu kan ya alhamdulillah kan, kursi terpenuhi satu lagi, tambah lagi penontonnya gitu. Itu sih. Jadi kayak akan ada selalu hal yang positif sih dari segala bentuk penolakan gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita udah bahas dari journey Kak Titis nih, merintis menjadi desainer, mulai networking untuk bisnis dan untuk pertemanan, collaboration sampai produksi dan lain-lain. Apa sih last insight dari seorang Titis Saputra untuk para di sana, orang yang baru mau memulai brand? Apa nih kisi-kisinya kira-kira? Kisi-kisinya harus make it real kali ya gitu. Jadi kayak jujur aja, lu tuh maunya apa, mau cari uang atau mau berkarya gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Kalau misalkan mau cari uang, ada genrenya juga. Misalkan mau cepet, mau beli barang-barang yang udah jadi juga nggak apa-apa. Tapi jujur aja, real aja, ceritakan gitu. Itu pasti orang akan lebih appreciate.
karena memang itu ada marketnya gitu. Begitu juga dengan ketika lo mau berkarya, ya lo berkarya dengan sepenuh hati. Memang berkarya itu pusing banget gitu. Keuletan dibutuhkan ya. Lo tidur aja sambil kerja lo, mikir sampai kebawa mimpi. Gue mimpi bangun, aduh gue mimpi ngerjain kerjaan ini ya, tidur lagi mimpi itu lagi. Ngerti gak? Sampai dibawa tidur. Ya begitulah kalau berkarya. Betul, 10 tahun ini kan merintis ini kan. Nah itu dia. Walaupun gitu. orang kesannya kayak ini baru enggak 10 tahun meniti dari awal. Ini yang kadang-kadang orang tidak melihat pada saat susahnya itu orang tidak Jadi melihat. kayak memang kalau dilihat 10 tahunnya memang banyak yang lebih lama lagi. Tapi aku sangat appreciate perjalanan ini karena ya dalam 10 tahun ini kan kayak journey-nya itu sangat panjang prosesnya. Dan yang paling penting adalah dari baju-baju yang aku jual ini aku bisa menghidupi banyak keluarga. Itu goals-nya gitu. Jadi menurut aku sukses apa enggak brand aku ya selama 10 tahun ini aku menganggap bahwa aku udah real untuk ikutan bersumbangsi untuk kehidupan bangsa inilah istilahnya. Pas banget. Kita punya pertanyaan dari narasumber di podcastku yang sebelumnya. Wow, oke. Dia namanya Mas Fahrul Fulvian, seorang chief economist. Nah, dia memberikan pertanyaan untuk, berarti Kak Titis nih sekarang. Kalau punya 100 juta dolar, apa yang akan Titis Saputra lakukan untuk Indonesia? Tunggu ambil kalkulator dulu kali ya. Nolnya gak muat nih. 100 juta dolar itu berapa rupiah ya Bu gitu. Banyak banget ya. Oke. Sebenarnya klise sih karena aku kerja di industri fashion yang pasti ya pengen mungkin bisa mengembangkan dan bikin ya let's say dari lingkungan pribadi lah ya, mungkin aku bisa kayak ngajak teman-teman aku atau orang-orang siapapun itu yang mungkin aku nggak kenal juga, kalau memang mereka punya kepiawaian dalam membuat sesuatu yang berguna dan bisa dijual untuk melanjutkan harkat hidup orang banyak, ya pengen itu sih, kayak bikin mereka brand, terus kayak istilahnya nge-coaching mereka untuk mereka bisa melanjutkan kehidupan lah. Sekarang kan ya benar. Jadi membantu membangun ekosistem retail ini ya. Retail ini supaya lebih baik dan lebih besar lagi, tapi dengan cakupan yang sangat ideal lah istilahnya. Betul. Gitu. Jadi orang tuh juga bisa mengerti sebenarnya kalau mau membangun bisnis fashion tuh seperti apa dengan local resources. Ya akan mengedukasi mereka, memberi lahan pekerjaan gitu, karena ya itulah, kita aja bikin buat brand luar ya Kak, kita aja ekspor. Yang dalam masih banyak yang belum dijamah lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau yang berikutnya, kita tuh punya pertanyaan habit Kak, untuk narasumber di podcast episode Let's Talk Retail berikutnya. Dari Kak Titis, kira-kira memberikan pertanyaan apa? Karena kita nggak tahu nih profesi dari narasumber berikutnya. Wow, oke, apa ya? Kalau misalkan aku kan dari lebih suka bernetworking ya. Aku mungkin pengen bertanya sama tamu yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita bernetworking dengan baik tanpa kelihatan memanfaatkan gitu. Good question, Ya itu kan? susah loh. Ya kan? Gimana tuh? Di era sekarang nih, gimana ya kan? Nanti Kita masih belajar lagi. Kita tunggu dari yang berikutnya ya. Kalau Oke. gitu, thank you so much Kak Titis untuk waktunya. Very Sama-sama. insightful nih, pelajaran yang berharga banget. Karena setiap orang yang mau bikin bisnis pasti ingin tahu nih kayak kisi-kisi dari strength Kak Titis ini apa untuk kita jalanin lah di bisnis kita masing-masing. So thank you again Kak Titis. Thank you, aku juga makasih. Yo, thank you for watching. Kalau kamu suka konten mengenai retail economics, kamu bisa klik di sini. Atau kamu ingin mendapatkan insight lebih dari para brand owners, kamu bisa klik di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Until next time.